Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, ada terdapat 3 dosa besar yang akan mendapatkan balasan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia. Kira-kira dosa apakah itu? Sebelum kita mulai, berikan dukungan kalian kepada kami untuk menyebarkan syiar dan dakwah dengan cara menekan tombol subscribe dan loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video bermanfaat selanjutnya dari channel ini. Dan jangan lupa bagikan video ini dengan teman dan keluargamu, agar apa yang kalian tahu mereka juga tahu. Yang pertama adalah durhaka kepada orang tua. Sudah tak bisa dipungkiri lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk dihormati. Karena kita semua tahu kemurkaan Allah juga bergantung pada murkanya orang tua. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 2 pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Al-Hakim. Balasan atas dosa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang kita zalimi mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semua juga tahu doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak, yaitu doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan doa orang yang terzalimi. Hadis riwayat Baihaqi. Yang kedua adalah berzina. Perbuatan yang bisa dirasakan langsung balasannya di dunia adalah berzina. Karena berzina merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat setiap langkah dari pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya, seperti melakukan hubungan suami istri yang tidak sah secara hukum maupun agama. Lalu apa balasannya di dunia ketika kita berzina? Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak segera bertaubat. Mungkin memang tidak seketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup pintu rezeki dari seseorang yang berzina. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan azab yang lebih halus bagi para pelaku zina. Misalnya adalah kehancuran rumah tangganya, diberikan penyakit yang akan menghabiskan biaya sangat banyak sehingga semua harta bendanya habis, dan dihinakan dari masyarakat dan akan terasa sangat sulit untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang yang sadar diri, maka mereka akan segera bertaubat. Tapi bagi mereka yang tidak sadar diri, maka mereka akan mengumpat. Dan justru semakin mereka mengumpat, maka berbagai azab kesulitan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para pezina akan bertambah besar. Akan tetapi bagi mereka yang sadar diri dan segera bertaubat dari segala kemaksiatannya, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan jalan dan membukakan rezeki baru bagi mereka yang mau bertaubat dari perbuatan zina. Karena kita semua tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga adalah berlaku curang dalam berdagang. Dalam perniagaan atau jual beli, terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia, yakni curang dalam timbangan. Dan kecurangan yang umum dilakukan oleh setiap pedagang adalah mengurangi takaran timbangan. Perbuatan mengurangi takaran timbangan memang akan mendapatkan untung yang besar. Akan tetapi, tanpa kita sadari, perbuatan tersebut akan mendapatkan balasan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia. Dan balasan yang diterima oleh para pelaku pedagang yang curang adalah kesulitan mendapatkan bahan atau barang dagangan, musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup dalam keluarganya, rezeki yang semakin hari semakin sulit didapat, semakin berkurangnya pembeli, mendapatkan berbagai masalah dalam kehidupannya, akan dizolimi sesama pedagang, barang dagangannya yang tidak laku-laku, dan masih banyak yang lainnya lagi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya. Allah himpun kekuatannya, dan dunia akan menghampirinya meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kefakiran ada di depan matanya. Allah cerai-beraikan urusannya dan dunia tidak akan menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmidzi.
Dari hadis tersebut sudah jelas dikatakan bahwa jika kita di dunia hanya mencari dan ingin menumpuk harta saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki yang sudah menjadi takdirnya saja. Akan tetapi, jika kita hidup di dunia untuk memperbanyak pahala di akhirat, maka kekayaan dunia yang tidak kita minta pun Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita. Oleh karena itu, disarankan bagi saudaraku semuanya sebisa mungkin untuk menghindari 3 hal tersebut yang bisa menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan langsung kepada kita semasa hidup di dunia. Sahabat seimanku, tentu kita sudah tahu bahwasanya sebagai manusia yang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Begitu pula dengan neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menyiapkan neraka, di dalamnya terdapat api dan berbagai hal yang menakutkan bagi umatnya yang semasa hidupnya hanya memperbanyak dosa dan lalai dari perintahnya. Ketika yaumul hisab kelak, segala amal perbuatan kita akan ditakar dan akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kebaikan sekecil apapun kita akan mendapatkan balasannya, dan kemaksiatan sekecil apapun kita juga akan mendapatkan balasannya. Wallahu a'lam bishawab. Tulis pendapatmu di dalam kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya